Sobat Belajar, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan Sobat Belajar dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Nah, Sobat Belajar apa kabar? Apakah kalian sudah makan? Ngomong-ngomong soal makanan, kali ini kakak akan membahas salah satu makanan pokok khas orang Indonesia, yaitu adalah beras alias nasi. Nah, Sobat Belajar kalau makan biasanya pakai beras jenis apa nih? Atau selalu pakai beras yang jenisnya putih? Beras putih biasa? Nah, tapi sebetulnya beras itu ada berbagai macam loh jenisnya, bukan cuman beras putih aja. Nah, ada apa aja ya kira-kira? Seperti yang ada di gambar ini. Kalau dilihat dari gambar, warna-warni ya. Ada yang putih, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya kecoklatan. Nah, tapi sebetulnya dari beberapa jenis beras ini, apa ya bedanya? Apakah cuma dari warnanya aja? Atau ternyata kandungan zat gizinya juga berbeda-beda nih? Nah, kita lihat ya perbedaannya ada apa aja. Nah, kalau yang pertama beras putih mungkin udah nggak asing lagi dong, karena beras putih ini memang adalah salah satu bahan pokok orang Indonesia. Dia adalah makanan pokok yang kalau belum makan nasi tuh pasti dibilangnya belum makan, ya nggak nih Sobat Belajar? Nah, kenapa sih nasi itu dijadikan bahan pokok atau makanan wajib orang Indonesia? Karena nyatanya di dalam nasi itu mengandung banyak sekali zat-zat yang berguna ya di dalam beras putih itu sendiri. Misalnya apa? Misalnya karbohidrat kompleks yang baik untuk sel-sel tubuh kita, yang mana karbohidrat itu merupakan salah satu sumber energi utama. Selain itu, di dalam beras juga, beras putih ya lebih tepatnya mengandung banyak sekali vitamin-vitamin yang dibutuhkan dalam metabolisme sel-sel tubuh kita. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih, apa ya kira-kira bedanya dengan jenis-jenis beras lain. Kenapa ada yang warnanya hitam, merah, dan juga krem kecoklatan tadi, kira-kira bedanya apa? Atau sama aja nih ternyata. Nah, sekarang kita lihat di sini ada beras yang warnanya hitam. Nah, sesuai dengan namanya, ini disebut juga memang beras hitam nih Sobat Belajar. Nah, ini beda lagi ya dengan beras ketan, karena ini beras yang warnanya hitam, ya bukan yang jenisnya beras ketan. Nah, beras hitam ini ternyata memiliki banyak sekali kandungan gizi yang bagus banget untuk kesehatan tubuh kita. Nah, ada apa aja? Ternyata dalam 100 gram si beras hitam ini mengandung sampai 20,1 gram serat. Yang mana serat itu baik untuk sistem pencernaan kita, untuk melancarkan sistem pencernaan kita. Kemudian yang lainnya ternyata dalam 100 gram beras hitam juga mengandung 7 gram protein dan juga 1,8 gram zat besi. Nah, itu juga bagus nih untuk proses metabolisme yang ada dalam tubuh kita. Kemudian si beras hitam juga mengandung vitamin E. Vitamin E itu bagus sekali untuk kesehatan kulit kita dan juga dia mengandung antiinflamasi, antioksidan, yang mana antioksidan itu bagus sekali untuk menangkal radikal bebas ya, zat-zat jahat yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian dengan sering mengkonsumsi beras hitam juga akan membuat sistem imunitas akan jadi lebih meningkat. Wah, ternyata bagus banget ya fungsi-fungsi dan manfaat dari beras hitam ini. Nah, kita lihat lagi ya yang kedua. Nah, selanjutnya yang ketiga ya maksudnya. Yang ketiga di sini ada beras merah. Nah, selain beras putih, beras merah juga cukup hits banget nih di kalangan orang-orang Indonesia. Kenapa? Biasanya beras merah ini dijadikan sebagai makanan pokok untuk orang yang sedang diet, untuk menurunkan berat badan. Nah, kenapa ya kira-kira? Ternyata beras merah itu memang kandungan gulanya lebih sedikit daripada beras putih. Dan di dalam tubuh dia itu tidak langsung diubah menjadi gula secara langsung dan membuat tubuh merasa lebih kenyang gitu. Sehingga lebih sehat dan lebih baik digunakan untuk orang yang sedang diet. Nah, selain untuk itu, ternyata si beras merah juga mengandung vitamin B6, di mana vitamin B6 itu baik banget loh untuk pertumbuhan dan kecerdasan otak kita. Dan dia juga mengandung zat besi dan mengandung antioksidan. Antioksidan tadi buat apa? Untuk menangkal radikal bebas dalam tubuh kita. Nah, kemudian di sini ada lagi, ini adalah jenis beras yang warnanya coklat ya. Di sini ada beras coklat nih. Dia warnanya nggak coklat banget sih, tapi krem gitu ya kalau kita lihat. Nah, jadi beras coklat itu adalah beras putih yang saat proses pembersihan dari sekamnya atau dari cakangnya itu tidak sebersih yang beras putih. Jadi masih ada kandungan warna dari sekam, yaitu warna coklatnya. Nah, itu asal warnanya dia. Dan beras coklat ini mengandung banyak sekali fitonutrien yang baik sekali
untuk kesehatan tubuh kita. Dan beras coklat juga mengandung banyak sekali lemak-lemak esensial yang kita butuhkan dan juga mengandung magnesium dan juga berbagai jenis vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, ternyata meskipun dia warnanya kecoklatan, kelihatannya kayak nggak bersih, ternyata fungsinya banyak banget yang digunakan untuk kesehatan tubuh kita. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Nah, di sini ada beras ketan. Beras ketan juga sering digunakan ya sama kita untuk bahan-bahan makanan ya, karena banyak sekali ini ternyata makanan yang berasal dari beras ketan, karena memang rasa dari beras ketan itu enak ya, karena dia tuh ada rasa gurihnya gitu ketika dimakan atau kita konsumsi gitu. Nah, tapi sebetulnya apa ya manfaat dari si beras ketan ini? Ternyata nih sobat belajar, dalam 100 gram beras ketan itu mengandung 85 kalori loh gitu. Kemudian dia juga mengandung vitamin B6 ya, vitamin B6 yang baik sekali untuk kesehatan dan kecerdasan otak kita. Kemudian dia juga baik untuk meningkatkan sistem imunitas kita. Kemudian menjaga tekanan darah supaya tekanan darah tetap normal dan menurunkan tekanan darah tinggi. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat dari beras ketan. Dan yang terakhir di sini ada beras yang bentuknya tuh panjang-panjang, yang tidak seperti bentuk beras pada umumnya. Ini adalah namanya beras basmati. Nah, beras basmati ini juga kaya akan vitamin, ada vitamin B6, B3, B12, dan dia juga mengandung zat besi. Kemudian si beras basmati ini sangat-sangat baik sekali untuk kesehatan jantung seseorang. Dan juga ternyata beras basmati itu baik sekali digunakan atau dikonsumsi untuk penderita diabetes karena kadar gulanya yang tidak setinggi beras putih yang pada umumnya. Nah, seperti itu sobat belajar. Jadi kalau dapat kita simpulkan nih, masing-masing dari jenis beras yang tadi kita pelajari itu memiliki fungsi atau kandungan zat masing-masing yang mempunyai manfaat ke dalam tubuh juga nih. Jadi kita nggak bisa bilang beras mana yang paling baik, beras mana yang nggak baik untuk dikonsumsi, tapi tergantung pilihan sobat belajar nih. Jadi karena masing-masing dari tiap beras tadi itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing juga gitu, yang tentu saja semuanya baik untuk kesehatan kita. Nah, tapi apakah sobat belajar tahu nih, beras itu ternyata adalah salah satu jenis tumbuhan yang berasal dari kelas monokotil. Wah, apa itu kelas monokotil? Gimana ya ciri-cirinya? Dan ada apa aja ya contoh lainnya selain beras-beras ini? Gimana? Sobat belajar penasaran nggak? Kalau gitu, kita akan membahas lebih lanjut lagi ya setelah ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di Ayo Belajar. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Ya, sekarang kita akan mempelajari tentang kelas monokotil. Sobat belajar, sebelum kita memasuki ke dalam kelas monokotil, kakak mau review dulu nih dikit tentang yang namanya pengelompokan tumbuhan. Kita dulu belajar nih, kalau pengelompokan tumbuhan itu berdasarkan alat reproduksinya. Ada yang menggunakan spora atau sporofita, ada yang menggunakan biji atau spermatofita. Kemudian lagi yang dikelompokkan ke dalam tumbuhan berbiji atau spermatofita itu dibagi lagi ke dalam dua kelompok. Ada angiosperm, ada gymnosperm. Bedanya apa? Kalau gymnosperm itu adalah tumbuhan berbiji terbuka yang bijinya itu tidak dilindungi oleh daun buah atau daging buah ya. Sedangkan yang kedua itu adalah kelompok yang angiosperm, yang mana bijinya itu tertutup di dalam daun atau daging buah. Nah, kemudian lagi angiosperm itu dibagi jadi dua jenis. Ada kelompok monokotil atau liliopsida, ada juga kelompok dikotil atau magnoliopsida. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah kelompok liliopsida atau kelas monokotil. Udah siap untuk menyimak penjelasannya? Nah, sekarang sebelum ke contoh-contoh jenis-jenisnya, kita kenalan dulu yuk sama ciri umum dari kelas liliopsida ini. Nah, yang pertama, dasar pengklasifikasian monokotil itu adalah karena semua jenis dari monokotil ini memiliki biji yang berkeping satu. Karena mono artinya satu, jadi berkeping satu, bijinya tuh berbelah satu aja. Ya, dan kemudian semua tumbuhannya juga memiliki akar yang jenisnya itu serabut. Ya, tipe perakarannya serabut. Kemudian bagaimana dengan batangnya? Batang dari tumbuhan monokotil itu biasanya lurus aja.
tidak bercabang-cabang, tetapi biasanya memiliki ruas-ruas pada batangnya. Ruas-ruas tuh kayak sekat-sekat gini ya. Nah, tapi nggak bercabang. Biasanya nanti di bagian atasnya sini baru muncul daun-daunnya gitu kan ya. Kayak pohon apa sih ini? Kayak pohon kelapa atau pisang gitu ya kurang lebih. Nah, kemudian kalau kita lihat bagian dalam batangnya itu tidak mengandung kambium alias tidak berkayu. Kalau sobat belajar pernah megang batang pohon pisang, itu biasanya tuh batangnya lunak atau berair. Kenapa? Karena memang tidak mengandung zat kayu gitu. Kemudian kalau dilihat dari daunnya, nih daunnya itu bentuknya seperti ini, panjang melengkung, dan dia memiliki pertulangan daun yang sejajar. Pertulangan daun tuh yang di tengah-tengah ini ya, jadi lurus aja gini. Nah ini tuh namanya pertulangan daun yang sejajar atau melengkung. Biasanya bentuk daunnya juga mirip memanjang kayak gini ya, mirip kayak pita sih kalau kakak bisa bilang ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari bunganya nih sobat belajar, ini ya bunganya. Biasanya mahkota bunga pada kelompok Philiopsida atau monokotil ini memiliki mahkota yang kelipatan 3. Jadi kalau di sini contohnya 3. Ada juga nanti kelompok monokotil yang mahkota bunganya tuh 6 gitu kan, 6 itu kelipatannya 3 ya, 3, 6 gitu. Nah, jadi itulah ciri umum dari kelompok monokotil, yang mana dari kelompok monokotil ini nanti kita akan lihat ada beberapa suku atau famili yang akan kita pelajari. Karena ini adalah ciri umum dan nanti di setiap famili itu akan memiliki ciri-ciri khususnya lagi. Nah, jadi sobat belajar dipahamin dulu nih konsep dari ciri umumnya, yang ngebedain mana aja nih yang kelas monokotil dan yang mana aja nanti kelas dikotilnya. Jadi konsepnya tuh dari sini dulu ya, dari akar, batang, daun, dan juga bunganya. Oke, udah jelas sampai sini materinya ya. Kita lanjut lagi ke contoh-contohnya. Oke, contoh yang pertama ada famili atau suku Araceae. Nah, ini tulisannya Araceae, tapi dibacanya Araceae ya. Nah, sobat belajar kalau ngafalin nama-nama suku atau familinya tumbuhan itu sebetulnya gampang, karena biasanya famili itu diakhiri dengan kata ini, Ceae, atau dibacanya se aja, se Araceae gitu. Nah, jadi Araceae itu udah pasti famili atau suku gitu. Jadi jangan kebalik-kebalik nanti sama ordo atau sama kelas. Kalau kelasnya kan dia kelas monokotil atau Liliopsida. Kalau kelas tuh biasanya akhirnya tuh sida. Jadi kayak tadi Liliopsida. Kalau ini Araceae, C itu famili artinya suku. Nah, apa itu suku atau famili Araceae? Bisa dilihat ini adalah jenis-jenis tumbuhan yang saat ini sedang naik daun. Jenis-jenis daun yang lagi naik daun. Karena lihat kecantikannya ya, ini adalah kelompok dari tumbuhan talas-talasan ya, yang dia tuh memiliki ciri khas daunnya tuh bentuknya seperti hati, ya nggak sobat belajar? Daunnya mirip kayak hati dan melebar gitu. Nah, tumbuhan ini kalau kita perhatikan lagi, kenapa dia disebut juga ke dalam kelompok monokotil? Karena dia tuh memiliki sistem perakaran yang serabut. Terus kalau sobat belajar mungkin ada yang punya nih salah satu dari jenis tumbuhan Araceae ini di rumah. Ada yang pernah ngeliat gak sih batangnya tuh di sebelah mana? Kok kayaknya dari akar langsung tumbuh daun ya, kayak nggak ada batangnya? Ya nggak? Nah, ternyata jenis atau tipe perawakan dari si Araceae ini disebut juga dengan roset, roset akar. Nah, di mana tipe roset akar ini merupakan tumbuhan yang memiliki batang, tapi batangnya sangat-sangat pendek, jadi hampir tidak terlihat. Jadi seolah-olah dari akar yang serabut langsung tumbuh daun dan bunganya. Padahal sebetulnya dia punya si batang, tapi batangnya kecil. Ya, jadi jenis tumbuhan ini yang perawakannya seperti ini, yang kelihatannya nggak punya batangnya, namanya adalah tumbuhan jenis roset akar ya. Jadi ini kelompok famili talas-talasan yang punya daun kayak hati dan besar-besar lebar daunnya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Kita lanjut lagi lihat jenis tumbuhan lain. Nah, kemudian seperti apa sih bunganya ya? Bunga dari tumbuhan si Araceae ini, sobat belajar mungkin kalau ngebayangin bunga tuh yang bentuknya ya kayak bunga melati, kayak bunga mawar gitu. Tapi ternyata bunga tuh jenisnya nggak selalu yang kayak gitu ya, sobat belajar. Ada loh bunga yang bentuknya tuh seperti ini, seperti bulir yang menumpuk.
Nah, ini adalah jenis bunga pada tumbuhan Araceae. Jadi, hampir semua jenis tumbuhan Araceae itu bunganya seperti ini. Mungkin Sobat Belajar ada yang punya tanaman gelombang cinta atau anthurium atau kuping gajah, itu juga umum dijadikan tanaman hias ya, dan dia dari kelompok Araceae dan nantinya akan memiliki bunga seperti ini. Nah, bunganya tuh di sebelah mana? Bunganya di sebelah sini nih Sobat Belajar, yang bentuknya seperti bonggol gini ya. Ini namanya spadix. Nah, jadi bunga-bunganya itu di sini, dan ini tuh sebetulnya kalau kita bisa bilang hiasan sih, karena gunanya yang warna putih ini ya, yang warna putih itu adalah untuk menarik perhatian serangga supaya ngebantu penyerbukan si bunganya gitu. Jadi kayak penumpunya gitu ya, penumpunya bunga untuk menarik perhatian serangga agar datang untuk membantu penyerbukan. Ini namanya spata. Jadi ini spadix, ini namanya spata. Ya, jadi semua kelompok Araceae tuh jenis bunganya seperti ini. Oke, bisa ya? Nah, lanjut lagi. Nah, selanjutnya ada tumbuhan Aracaceae nih. Kalau tadi Araceae, sekarang Aracaceae. Ada K-nya lagi di sini. Oke, gini ya. Nah, kalau tumbuhan Aracaceae ini adalah kelompok tumbuhan kelapa sawit, pohon pinang, kemudian pohon apa lagi? Pohon kurma ya, kelompok tumbuhan kelapa dan teman-temannya palem-paleman ya. Jadi bisa juga kita sebut sebagai famili atau suku palem-paleman, yang mana dia memiliki ciri khas seperti pohon kelapa, yang mana dia tuh punya batangnya tinggi, besar. Meskipun batangnya tinggi, lihat apakah batangnya mengalami pelebaran, batangnya besar, gede gitu kayak pohon-pohon beringin misalnya. Enggak ya, meskipun dia tinggi tapi batangnya tuh tetap kurus. Kenapa? Karena batangnya tumbuhan monokotil itu tidak mengandung kambium sehingga tidak mengalami pertumbuhan melebar. Jadi ya udah dia tumbuh lurus aja ke atas, tapi nggak tumbuh ke samping gitu, karena dia memang tidak ada pertumbuhan primer, tidak ada pertumbuhan sekunder maksudnya di batangnya. Kemudian kalau kita lihat lagi, daun dari si tumbuhan Aracaceae ini adanya di bagian ujung batang, yang mana tipe seperti ini, tipe perawakan seperti ini kita sebut juga dengan jenis roset batang, yang mana batangnya itu akan tumbuh tinggi terus dan di ujung batang baru mulai muncul daun-daunnya. Ya, sekarang bisa dibedain ya. Kalau roset akar tadi hampir gak punya batang, batangnya pendek. Tapi kalau roset batang, batangnya malah tinggi banget, panjang banget. Dan daunnya tuh tumbuh di ujung atau di bagian paling pucuk pada batangnya, seperti itu. Dan kalau kita perhatikan lagi, mungkin ini kelihatan ya daunnya. Nah, daunnya dari tumbuhan Aracaceae ini adalah tipe daun majemuk. Karena terlihat seperti kumpulan daun-daun yang jadi satu. Kalau daun tunggal itu cuma satu helai aja nih, Sobat Belajar, kayak gini aja nih satu. Nah, tapi kan kalau daun kelapa, ya gini ya, kumpulan daun-daun kecil yang jadi satu. Jadi kita sebutnya sebagai daun majemuk. Kemudian kalau untuk buahnya mungkin udah sering lihat ya, kalau buah kelapa. Nah, di sini Kakak menampilkan contoh buah pada pohon palem yang mirip sih kayak kelapa, tapi dia tuh ukurannya lebih kecil-kecil dan menumpuk juga. Kan kalau kelapa juga gitu ya, meskipun kelapa tuh kan buahnya besar, tapi ngegerombol jadi satu gitu loh. Sama kayak pohon sawit juga kayak gitu. Pohon palem juga kayak gitu ya. Tapi nggak semua jenis bisa dimakan, tapi buahnya ada kayak gitu. Jadi nggak semua jenis buah tuh bisa dimakan ya, Sobat Belajar. Tapi untuk tumbuhan berbiji, pasti dia punya buah. Tapi nggak semua buahnya bisa dimakan. Oke? Nah, itu untuk Aracaceae. Selanjutnya di sini ada tumbuhan Zingiberraceae. Nah, Zingiber ini adalah tumbuhan yang memiliki rizoma. Nah, rizoma itu dia adanya di bagian akar ya, tapi membesar nih. Ini kalau Kakak tandain, Sobat Belajar pasti tahu ini jenis tumbuhan apa. Ini adalah kelompok dari jahe, kunyit, lengkuas, kencur, dan teman-teman sebangsanya.
ya, kayak gitu. Jadi dia tuh kelompok tumbuhan yang suka dijadikan bahan dapur gitu. Nah, di sini jahe ini contohnya. Jadi kalau kita biasanya ngelihat udah cuman dalam bentuk jahenya aja yang udah dipotong, ternyata si jahenya itu ada di bagian akar, ada di bawah tanah dia. Dan nanti dari bagian atas si jahenya itu baru nanti muncul batang, kemudian daunnya. Dan kalau kita lihat nih di sini daunnya itu bentuknya seperti apa nih sobat belajar? Kayak pita ya, memanjang gitu, memanjang seperti ini. Dan dia tuh mempunyai pertuangan yang sejajar atau melengkung kayak gitu. Dan mana bunganya? Ini dia bunganya. Bunganya juga tidak seperti bunga-bunga pada umumnya yang kita bayangkan mungkin ya, karena bunga itu bentuknya bonggol seperti ini. Tapi tetap ini kita sebut sebagai bunga, ya. Jadi ini adalah tumbuhan Zingiberaceae yang mana manfaatnya tuh banyak banget karena dia tuh sering dijadikan sebagai bumbu dapur. Selain karena rasanya yang enak ya, menambah cita rasa makanan, si rizom-rizom pada Zingiberaceae ini mengandung banyak sekali zat-zat yang penting ternyata untuk kesehatan tubuh manusia gitu. Nah, itu untuk tumbuhan Zingiberaceae. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini ada tumbuhan Poaceae. Nih, Poaceae itu apa nih? Nah, ini gambarnya udah kelihatan sih, ini gambar apa? Padi ya. Oke. Nah, jadi tumbuhan Poaceae ini adalah kelompoknya dari rumput, padi, jagung, gandum, dan teman-temannya yang sejenis. Nah, jadi itulah untuk yang Poaceae, dia tuh memiliki ciri khas daunnya itu seperti pita dan melengkung. Apa yang bikin si tumbuhan Poaceae ini bisa melengkung? Dia memiliki struktur yang namanya tuh sel kipas. Nah, sel kipas ini ada di bagian dalam daun tumbuhan Poaceae. Yang mana sel kipas itu berfungsi untuk menyimpan cadangan air ketika sedang terlalu panas atau cuacanya sedang kering. Yang mana ketika dia sedang kekeringan atau lagi di siang hari nih, daunnya itu akan melengkung. Kenapa melengkung? Karena cadangan air di sel kipasnya itu dipakai oleh si tumbuhan. Jadi mengkerut, akhirnya tumbuhannya jadinya melengkung gini. Ya, jadi nggak usah heran kenapa kalau di siang hari itu rumput daunnya tuh melengkung, nggak tegak gitu loh berdirinya, pasti melengkung. Daun tumbuhan padi, daun tumbuhan gandum juga sama kayak gitu. Ya, karena dia memiliki sel kipas yang digunakan untuk menyimpan cadangan air. Jadi meskipun dia kekeringan pun, lagi siang hari lagi panas, lagi sedikit air, dia tetap bisa bertahan hidup karena menggunakan cadangan air yang ada di dalam sel kipasnya. Kemudian tadi kita belajar ya jenis-jenis beras, tapi tadi belum tahu ya nama latinnya itu apa. Kalau nama latin padi itu adalah Oryza sativa. Nah, Oryza sativa ini beras atau padi. Ya, jadi beras itu adalah bijinya padi. Oke, bisa di sini terus dimasak jadi nasi kayak gitu ya. Nah, Oryza sativa itu ternyata jenis dan variasinya banyak banget. Kayak yang tadi kita pelajarin, ada yang merah, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya hitam bahkan gitu. Nah, kemudian juga si gandum, jagung itu sama ya, yang mana bentuknya juga mirip seperti ini. Jadi sebelum diolah jadi beras itu bentuknya kayak gini. Banyak berkumpul buahnya. Ya. Sistem perakatannya apa nih kira-kira kalau Poaceae berarti? Tunggu nggak pas serabut? Serabut dong pastinya ya, karena kan dia monokotil, jadi pasti serabut. Oke? Nah, kita lihat lagi. Nah, selanjutnya di sini ada tumbuhan Liliaceae. Nanti kita lihat kalau tumbuhan Liliaceae itu adalah tumbuhan yang memiliki umbi pada akarnya. Apa itu umbi? Nanti kita lihat ya gambarnya. Nah, kamu ngeliatin struktur bunganya dulu. Coba dihitung mahkota bunganya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6 mahkotanya. Berarti kan kelipatan 3. Berarti betul ya, dia masuk kelompok monokotil. Ya, jadi memang si Liliaceae ini bentuk bunganya cantik nih. Kalau dari tadi kita lihat bunga bentuknya kayak bonggol-bonggol aja, sekarang bunganya beneran cantik Liliaceae ini. Salah satu contohnya itu ini adalah bunga lili ya, yang mana dia juga mempunyai ciri khas. Lihat di sini. Ini itu apa ya? Ada yang tahu? Ini adalah antera atau kepala putih. Kepala sari.
Jadi di dalam antera ini akan ada banyak sekali serbuk sari yang nantinya akan menyerbuki ke kepala putik. Jadi ada banyak nih dia. Oke, itu untuk Liliaceae. Kita lihat sekarang Nah, ini dia yang tadi kakak bilang umbi. Umbi itu kalau sebetulnya ada jenis-jenisnya sih. Ada umbi lapis, ada umbi akar. Nah, kalau untuk Liliaceae ini khasnya itu adalah umbi lapis. Nih, kita lihat di sini. Umbi lapis. Umbi itu pembesaran dari bagian akar. Jadi bagian akarnya itu membesar dan di situ tuh terjadi penyimpanan zat-zat makanan dan juga zat-zat lain yang berguna untuk kesehatan manusia biasanya. Nah, kayak bawang putih dan bawang merah ya biasanya kan kita tahu nih kalau bawang merah tuh bagus untuk kesehatan, bagus untuk meningkatkan sistem imunitas jadi lebih sehat dan jadi lebih kuat gitu. Kenapa disebutnya umbi lapis? Jadi mungkin sobat belajar ada yang pernah nyoba ngebelah bawang ya, bawang merah dia kan kalau kita belah tuh bentuknya berlapis-lapis seperti ini ya kurang lebih. Nah, sesuai dengan namanya dia tuh umbi lapis. Oke, lihat ini dari bagian bawah umbinya, di bagian bawah bawangnya ada akar-akar tumbuh. Oke, ini ya. Kalau kita lihat kan udah cuman dalam bentuk bawangnya aja ya, tapi ternyata di bagian bawahnya tuh bisa numbuh si akar-akar serabutnya. Oke. Kalau untuk bawang merah itu nama latinnya Allium cepa. Allium cepa. Nah, ini untuk bunganya. Bunganya bawang merah cantik ya. Dia kalau kakak lihat sih mirip sama bunga lili yang tadi di awal. Tapi dia kecil-kecil. Tapi kalau diperbesar tuh benar-benar mirip banget. Dan dia juga punya 6 mahkota. Warnanya putih. Kayak gini bentuk bunganya. Dan ada juga tumbuhan Agavaceae. Di mana tumbuhan Agavaceae ini sering juga dijadikan sebagai tanaman hias ya. Dia tuh punya ciri khas daunnya itu besar, memanjang, dan daunnya itu tebal. Kenapa daunnya tebal? Karena daunnya itu biasanya digunakan untuk penyimpanan air juga. Karena kebanyakan tumbuhan Agavaceae ini sering kita lihat hidup di tempat yang kering. Dan memang dia tidak butuh banyak air, jadi kalau sobat belajar punya tumbuhan jenis Agavaceae ini, tidak harus disiram sehari 2 kali secara rutin juga, dia tetap bisa bertahan hidup karena dia punya cadangan air di daunnya. Ini salah satu contohnya yang terkenal ya, tanaman ini. Tanaman lidah mertua, mungkin ada yang punya di rumahnya sebagai tanaman hias. Oke. Dan selanjutnya ada juga tumbuhan gadung atau Dioscoriaceae. Nah, tumbuhan Dioscoriaceae ini adalah tumbuhan yang mempunyai umbi juga nih, dan umbinya tuh bisa dimanfaatkan untuk makanan ya biasanya. Nah, jadi itu aja jenis-jenis tumbuhan dari kelompok monokotil yang ternyata ada di sekitar kita. Nah, jadi sekarang setelah lebih tahu tentang tumbuhan jenis monokotil, mudah-mudahan bisa membuat kita semua bisa jadi lebih menjaga lingkungan agar semuanya tetap bisa kita lestarikan. Segitu dulu ya untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat belajarnya, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!